asal-usul pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Prancis. Nah, Prancis itu kan merupakan negara yang wilayah teritorialnya itu berada di Eropa Barat. Jadi, sejarah mengenai pendidikan IPS di sana itu tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang berada di Eropa. Nah, di Prancis itu mewajibkan pendidikan bagi warganya yang berusia 6-16 tahun. Nah, semua biaya pendidikannya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi dalam kata lain itu, Prancis menganut sistem pendidikan sentralisasi yang dimana semuanya diatur oleh pemerintah. Ilmu pengetahuan sosial itu kan merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. IPS itu mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran. Nah, itu seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Nah, pertama kali IPS itu dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby atau Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad 18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, alasan dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah karena berbagai akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia juga terjadi. Nah, diantaranya itu adalah perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan. Nah, karena kemajuan itu, para ahli itu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang semakin maju dan modern, tetapi juga menimbulkan dampak perilaku sosial yang kompleks. Nah, para ilmu sosial dan pendidikan mengatasi hal tersebut dengan menerapkan kurikulum IPS di negaranya. Sehingga untuk mengatasi berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat tidak hanya dibutuhkan kemajuan ilmu dan pengetahuan secara disipliner, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan program pendidikan formal di tingkat sekolah. Nah, program pendidikan antar disiplin di tingkat sekolah merupakan salah satu pendekatan yang dianggap lebih efektif dalam rangka membentuk perilaku sosial siswa ke arah yang diharapkan. Sejarah singkat pembelajaran IPS di Belanda. Mengenai pendidikan sosial. Pendidikan sosial sangat diperlukan bagi setiap negara, terutama di negara Eropa seperti Amerika, Inggris, Belanda, dan juga negara yang baru berkembang seperti negara di Australia dan Asia, termasuk Indonesia. Memandang perlunya pendidikan IPS bagi setiap warga negara dengan secara resmi pada tahun 1827 atau sekitar abad setelah revolusi industri atau abad ke-18, Rugby di Inggris memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah. Nah, dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah dikarenakan adanya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan pada bidang industrialisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berdampak baik dengan terwujudnya bangsa yang semakin maju dan modern, tetapi berdampak buruk juga pada perilaku sosial yang kompleks. Untuk mengatasi berbagai masalah mengenai sosial di masyarakat, dibutuhkan pendekatan program pendidikan formal di tingkat sekolah agar sistematik dalam penyampaian atau pengaplikasiannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan IPS merupakan salah satu pendekatan yang dianggap lebih efektif dalam membentuk perilaku sosial yang baik, khususnya bagi usia sekolah sebagai sumber daya manusia yang akan menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang semakin kompleks di masa depan. Di negara Belanda dengan penduduk yang beragam etnis sangat membutuhkan pengetahuan mengenai sosial bermasyarakat yang baik. Kemudian, melihat kondisi geografis Belanda dengan wilayah yang lebih kecil namun berpendudukan lebih banyak, maka diperlukan pengetahuan untuk mengatur semuanya demi keberlangsungan negara Belanda untuk terus berkembang. Saya Wulan Nurafifah dengan NIM 2008331 akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Belanda.
Sistem pendidikan di negara Belanda berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kita menempuh 6 atau 3 tahun setelah SD. Di Belanda, tidak semua orang dapat menempuh tahapan tersebut. Saat pelajar dari Belanda lulus dari elementary school, mereka akan mengikuti ujian untuk menentukan nasib selanjutnya. Ujian itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu VMBO, HAVO, dan VWO. Jika seorang siswa dari Belanda tersebut memiliki pengetahuan akademik yang kurang, maka dia dibimbing untuk mengikuti VMBO selama 3 tahun dan MBO selama 1 tahun. Sesudah lulus dari MBO tersebut, maka siswa itu dapat langsung bekerja. Yang kedua, jika siswa tersebut memiliki kemampuan akademik yang lebih baik, maka siswa tersebut dapat mengikuti HAVO selama 5 tahun. Setelah lulus dari HAVO, kemudian siswa tersebut dapat mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu HBO. Di Indonesia, hal tersebut sama dengan universitas. Namun, yang membedakan antara universitas dan HBO, yaitu HBO mengutamakan ilmu terapan. Dan yang terakhir adalah, siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi bisa menjalankan WO selama 6 tahun. Setelah itu, siswa tersebut dapat mendaftar universitas yang tak berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jika siswa yang memiliki tingkatan akademik yang lebih rendah namun ingin mengikuti sistem pendidikan yang lebih tinggi, maka siswa tersebut dapat melakukan program standarisasi. Sistem pendidikan antara Indonesia dengan Belanda sangat berbeda. Salah satunya adalah penjurusan yang telah dimulai saat berada di tingkat dasar dengan memperhatikan minat serta kemampuan akademik dari siswa tersebut. Secara umum, sistem penjurusan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tingkat dasar dan lanjutan atau primary and secondary education. Pendidikan tingkat dasar ini diwajibkan saat siswa berusia 5 tahun dan berlangsung selama 8 tahun, yaitu 7 tahun diantaranya adalah wajib belajar. Di akhir pendidikan pelajar dari Belanda diharuskan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani. Pendidikan lanjutan ini dimulai saat siswa berusia 12 tahun sampai 16 tahun, dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu VMBO program yang dilaksanakan 4 tahun, dan HAVO selama 5 tahun, dan VWO selama 6 tahun. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training, disebut juga MBO, yang dilakukan selama 4 tahun, diberikan dalam beberapa jurusan, antara lain ekonomi, teknik, perawatan diri, kesehatan, kesejahteraan, dan pertanian. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi atau Higher Education. Terdiri dari 2 bagian, yaitu HBO atau High School atau University of Professional Education, dan WO atau Research Universitas. High School memberikan pendidikan yang bersifat siap digunakan untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan pekerjaan praktis, dan sedangkan universitas memberikan pendidikan yang bersifat spesifik atau penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Pada tingkat sekolah dasar, rencana kerja adalah instrumen utama bagi Dewan Pendidikan, organisasi dan isi program pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun dalam bentuk proposal dari para guru. Di dalamnya berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak yang diukur, dinilai, dan dilaporkan. Tiap tahun dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Rencana kerja atau work plan sekolah dibahas oleh inspektorat, dan semua rencana kegiatan harus disampaikan untuk diserahkan kepada inspektorat.